Pemirsa Suara Harapan, Kepala Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Arthur Simenes punya cara unik memimpin desanya. Kepada Suara Harapan, Jumat 28 Juni 2024, Simenes menjelaskan bahwa setiap pagi sebelum ke kantor desa, dirinya bersama beberapa perangkat desa berkunjung ke rumah warga, mendengarkan keluhan, aspirasi, dan mencari solusi bersama. Selengkapnya, Khusus di Desa Manusak sejak Harapan. awal saya masuk dari tahun 2011, terus selesai periode pertama di 2017, kemudian dilanjutkan di periode kedua di 2018 dan hingga berakhir nanti di tanggal 21 Desember 2024 ini. Sistem yang kita pakai itu adalah sistem kita mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Tujuannya adalah bahwa sebelum kita berangkat ke kantor, kita sudah punya cara bagaimana untuk kita bisa membawa informasi, masukan, koreksi atau kritikan dari masyarakat ke kantor. Jadi setiap pagi saya wajibkan selama 1 minggu itu wajibkan untuk sekretaris desa dan perangkat desa yang lain yang sifatnya seperti kayak selain sekretaris ada kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan dan umum. Mereka bertiga dengan 2 staf itu ada di kantor. Sementara untuk kepala desa, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pelayanan itu kita bagi tugas untuk setiap hari harus bersama-sama di lingkungan dan di wilayah masing-masing. Kadang kita bisa dapatkan informasi dari masyarakat menyangkut kehadiran atau dukungan dari mitra kami seperti kayak BPD, seperti RT, RW, dengan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan atau wilayah tersebut. Seperti apa itu kita dapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua mungkin dengan cara yang kita pakai ini bukan untuk gagah-gagahan, tetap kita upayakan agar masyarakat itu dalam waktu yang 1 kali 24 jam itu ada perubahan-perubahan apa, isu-isu apa atau persoalan apa yang terjadi di situ, kita langsung eksekusi. Ya. Sementara kalau ada persoalan yang sifatnya harus bisa kita tangani di desa, yang kita harus libatkan seperti kayak persoalan tanah, ya, itu kan kita harus libatkan semua unsur, ya, seperti Babinsa, Babinkertipmas, BPD, kemudian dengan pihak PPN dan sebagainya, itu kita akan undang, kemudian kita atur waktu, lalu kita selesaikan. Jika memang tidak bisa, ya baru kita dorong ke pihak terkait. Kemudian kalau dari hasil keaktifan kita di desa atau di tiap hari di lokasi itu kan kita istilahnya bisa melihat, ya, dari dekat apa yang masyarakat hadapi dan apa yang masyarakat harapkan. Nah, ini masukan-masukan ini yang kita lakukan, tujuannya untuk biar masyarakat ini tidak merasa diri bahwa mereka ini hanya bertemu dengan dia punya pelayan masyarakat, kepala desa, dusun dan BPD itu pada saat-saat rapat atau kunjungan resmi saja, tetapi di luar daripada itu kita harus tahu mata pencaharian mereka itu seperti apa. Seperti saat ini kan kita lihat ini kemiskinan ekstrim, kemudian cuaca yang begitu kita lihat, ya, tidak menentu. Kita harus tahu, ya, mereka lagi tanam apa, panen apa. Kemudian kalau secara umum Manusak ini panen tahun ini misalnya tidak maksimal, ya, kita dorong mereka untuk tanam tanaman yang sifatnya multikultur atau musiman, ya, yang bisa tahan panas, ya, kacang hijau dan ubi-ubian. Itu kita harus arahkan masyarakat kita untuk terus menanam dan memelihara supaya bisa menyambung hidup dalam suasana yang serba rumit ini. Ya, kemudian yang kedua seperti yang kita bersama bahwa 2 minggu lalu salah satu dari 8 desa itu ada menerima penghargaan, ya, dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh Forkopimda, ya, dalam hal ini PJ Bupati, Kepala Kejaksaan, oleh masih dengan PLT Kepala Dinas dan pihak-pihak yang bergabung di dalam Forkopimda Kabupaten Kupang itu, kita Manusak ada di dalam itu juga. Saya rasa bahwa itu bukan karena kehebatan seorang kepala desa, tetapi namanya kita kerja tim, apa yang misalnya sebagai bahan apresiasi dari pemerintah untuk kita di desa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan, kepada beliau-beliau yang sudah memberikan perhatian, motivasi, dorongan untuk kami. Dan ini bagi saya bahwa ini sebuah cambuk agar terus kita tidak boleh berpuas diri, tidak boleh berbangga diri, tidak boleh berhenti untuk melayani, kita terus kita bahu-membahu bergandengan tangan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang lebih maksimal. Walaupun ada kekurangan,
kita harus bisa benahi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, dengan penghargaan yang didapat oleh pemerintah Desa Manusak, itu sebagai satu bukti bahwa sistem kerja atau cara kerja kita itu kan bukan hanya satu orang, ya, tapi semua tim ada di dalam, terutama di pihak pemerintahan desa, kemudian dengan unsur mitra seperti RT RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, Karang Taruna, semua ada di dalam. Ya. Untuk itu kami tentu menyampaikan terima kasih untuk semua tim, semua warga yang sudah mendukung untuk bisa kita diberi penghargaan oleh pemerintah daerah. Namun saya berharap supaya kerjasama dan komunikasi terus kita lakukan untuk kepentingan pelayanan yang lebih prima, sehingga hal-hal yang misalnya kita tidak dapat selesaikan, kita tidak dapat fasilitasi, kita bisa untuk mencari jalan lain atau berusaha berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak terkait untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi paling tidak untuk kebutuhan pokok masyarakat di Desa Manusak ini dan pelayanan pada masyarakat dalam situasi terutama di pendidikan, kependudukan, kemudian di kesehatan itu harus menjadi prioritas di Desa Manusak ini. Saya rasa itu.